Sampai saat ini hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dapat dikatakan baik-baik saja. Namun hubungan tersebut bisa rusak akibat konflik yang saat ini masih terjadi. Konflik yang dimaksud adalah sengketa Ambalat dan Laut Sulawesi. Dalam konflik tersebut, Malaysia berusaha mengklaim beberapa bagian yang harusnya menjadi milik Indonesia. Momen itulah yang membuat masyarakat Indonesia tak terima dan kemudian mendesak pemerintah agar bertindak tegas kepada negeri jiran tersebut. Bak Gayung bersambut, entah ada hubungannya atau tidak, Indonesia langsung membeli rudal dari Turki. Setelah dibeli, rudal tersebut langsung diletakkan di Kalimantan Timur. Mungkin itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika seandainya perang melawan Malaysia terjadi. Tak sampai di situ saja, baru-baru ini Presiden Prabowo juga mengucapkan beberapa kalimat yang bisa saja menyinggung soal hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Intinya, Prabowo bertekad untuk melindungi kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Iya, beberapa hari yang lalu, sebuah kabar mengejutkan datang dari pemerintah Malaysia, di mana mereka secara terang-terangan menolak menggunakan nama Ambalat lagi. Sebagai gantinya, Malaysia memilih untuk memakai Laut Sulawesi. Tentu, sebuah keputusan yang pastinya membuat masyarakat Indonesia semakin geram, karena apa yang dilakukan oleh Malaysia sama saja menyalahi aturan. Lagian nama itu sudah dipatenkan, dan Malaysia tidak berhak mengubahnya. Alasannya adalah karena wilayah tersebut merupakan wilayah Indonesia, jadi yang berhak mengubah namanya adalah pemerintah Indonesia, bukan malah Malaysia yang malah seenaknya sendiri. Soal klaim tersebut, akhirnya pemerintah Malaysia mengungkapkan alasannya mengapa mengganti istilah Ambalat dengan Laut Sulawesi. Menurutnya, blok tersebut berada dalam perairan kedaulatan Malaysia berdasarkan hukum internasional. Diperkuat dengan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 yang memenangkan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Hal ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia yakni Muhammad Hassan. Dirinya juga berharap Malaysia dan Indonesia tidak boleh berperang, cuma karena masalah penyebutan wilayah tersebut. Istilah Ambalat adalah nomenklatur yang digunakan Indonesia untuk memperkuat klaimnya. Posisi Malaysia jelas, istilah yang tepat adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat. Hubungan kita dengan Indonesia sangat baik, 98% positif. Jangan sampai 2% masalah ini membuat kita berkonflik. Kita pasti tidak mau sampai berperang, kata Muhammad Hassan pada media. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim juga mempertegas sikap pemerintahannya untuk mempertahankan dalam konflik sengketa tersebut. Dalam kunjungannya ke kota Kinabalu, ia menyatakan, "Kami akan melindungi setiap jengkal wilayah kami. Kami akan merundingkannya dengan benar tanpa menyerah," kata Anwar Ibrahim pada media. Reaksi Prabowo atas sengketa dengan Malaysia.
Atas apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia saat ini, tentu membuat semua orang penasaran bagaimana respon pemerintah dalam menanggapi hal ini. Respon akhirnya diberikan oleh Presiden Prabowo. Presiden Indonesia itu memilih untuk mencari penyelesaian damai dengan Malaysia. Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikat baik dari dua pihak. Kita jangan biasalah. Ada mungkin. Intinya kita mau punya penyelesaian baik, kata Prabowo dikutip dari Kompas. Namun, baru-baru ini sebuah komentar mengejutkan datang dari Prabowo. Intinya, apa yang dia ucapkan sebelumnya sangat berbeda jauh. Presiden berusia 73 tahun itu berjanji akan mempertahankan sekaligus melindungi kedaulatan negara Indonesia. Ucapan yang pastinya membuat Malaysia panas dingin karena tampaknya Prabowo telah mengubah sikapnya mengenai konflik yang terjadi di Blok Ambalat maupun Laut Sulawesi. Kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus pertahankan wilayah kita, kedaulatan kita, kekayaan kita. Indonesia tidak mau memihak blok manapun, maka tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan kuat, kata Prabowo pada media. Indonesia beli rudal balistik dari Turki. Entah kebetulan atau tidak, baru-baru ini pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli rudal balistik dari Turki. Tujuannya adalah agar kekuatan pertahanan Indonesia semakin kuat dan siap bertempur jika ada negara yang macam-macam. Rudal itu sendiri akan diberi namakan oleh pemerintah Indonesia. Rudal tersebut berdiameter 610 mm dengan berat 2.500 km. Dan punya daya jelajah 80-250 km. Kan menggendong hulu ledak high eksplosif dengan bobot 470 kg. Senjata ini juga punya akurasi yang cukup tepat, kurang lebih 10 meter dari titik sasaran. Akurasi ini tak lepas dari peran pemandu GPS dan GLONASS dibantu dengan pemandu inersia yang tersemat padakan. Tentu sebuah gebrakan yang ditunjukkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Setelah rudal tersebut tiba di Indonesia, rudalnya langsung dipasang di Kalimantan Timur, yang membuat semua jadi penasaran mengapa Kalimantan Timur dipilih sebagai tempat dipasangnya rudal bernamakan tersebut. Jika kita perhatikan, kebetulan wilayah Ambalat dan Laut Sulawesi juga sangat dekat dengan Kalimantan Timur. Jadi bisa saja ini juga berjaga-jaga jika seandainya Malaysia semakin berani macam-macam dengan Indonesia. Bisa memicu perlombaan senjata di wilayah Asia Tenggara. Dengan kepemilikan rudal Khan, Indonesia kini menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki sistem rudal balistik taktis modern. Alat utama sistem senjata yang biasanya dimiliki kekuatan militer besar di luar kawasan. Menurut Rizwan Rahmat, pengamat pertahanan di Lembaga Riset Janes di Singapura, kepemilikan rudal balistik oleh Indonesia akan memicu perlombaan senjata di Asia Tenggara. Rizwan mengatakan bahwa sampai sekarang secara umum negara-negara di kawasan menghindari pengadaan rudal balistik karena sifatnya yang ofensif, bukan hanya untuk defensif. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bisa mengundang negara ASEAN lain untuk ikut-ikutan memperkuat pertahanan mereka. Namun, soal ini Indonesia memang harus melakukannya, karena yang pasti hal ini juga didukung oleh masyarakat. Terlebih dengan sikap Malaysia yang selama ini semakin seenaknya sendiri, dengan memiliki rudal balistik canggih, paling tidak membuat Malaysia akan berpikir dua kali jika mau mengusik Indonesia. Karena bisa saja Indonesia tak akan mau diajak damai lagi, sehingga bisa saja peperangan antara kedua negara langsung terjadi.
Di tengah sengketa yang belum terselesaikan, Malaysia malah mencoba mengalihkan ke masalah yang lain. Baru-baru ini Anwar Ibrahim mengajak Indonesia untuk ikut menjalankan misi perdamaian di Myanmar. Indonesia dipilih karena biasanya mereka mampu mendinginkan suasana atas konflik yang terjadi di negara-negara ASEAN. Bahkan sebelumnya, Indonesia juga berperan dalam perdamaian antara Kamboja dengan Thailand. Tak hanya Indonesia, dalam berita yang ada, pihak Malaysia juga menggandeng Bangladesh untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang ada di Myanmar. Jadi itulah kabar terbaru soal sengketa wilayah yang saat ini terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Sebuah sengketa yang harus diselesaikan, karena jika tidak, bisa saja membuat hubungan antara kedua negara tersebut semakin memanas.